sejauh 1 meteran. Oleh karena itu, saya dan teman-teman harus tetap menjaga jarak aman dan berada di luar jangkauan serangan. Areal persawahan yang berada di antara camp para Gurandil dengan lokasi lubang-lubang tambang menjadi salah satu jalan akses yang juga sering dilewati oleh para pengangkut batuan. Kehidupan para petani dan aktivitas mereka rupanya bisa saling mendukung dengan kegiatan tambang di sini. Bila musim kemarau dan paceklik, biasanya para petani juga ikut mencari emas di lokasi tambang untuk tambahan penghasilan mereka. Karena sawah di sini berada di lembah yang merupakan sawah tada hujan, sehingga tidak bisa digarap jika musim kemarau datang. Setelah melewati areal persawahan, saya kini harus berjalan menembus semak dan rerumputan liar. Di sini saya harus berhati-hati karena selain harus mencari jalan setapak yang sudah mulai tertutup, di sisi kanan merupakan jurang yang sangat dalam. Jalan setapak yang cukup sempit ini juga dilalui oleh para pengangkut karung berisi batuan emas untuk dikirim ke camp tempat pengolahan. Abangnya nih. Assalamualaikum, Kang. Nah, ini saya batu. Mau dibawa ke sana ya, ke proses pengolahan ya? Lubangnya di sana. Oh, ya udah. Yuk. Pohon-pohon karet di sini memiliki banyak fungsi dan manfaat. Selain manfaat ekonomi bagi warga, akar pohon karet juga dapat menahan longsor yang sering terjadi dalam lubang-lubang tambang di bawah areal kebun karet ini. Wah, seekor ular gadung hijau tampak sangat sempurna berkamuflase di sela-sela ranting pohon di antara pepohonan karet. Saya sendiri hampir tidak melihat ular berbisa rendah ini jika ia tidak bergerak. Ular gadung ini tetap saja berusaha menyerang dengan gerakan-gerakan lincahnya. Bentuk tubuhnya yang tidak terlalu besar membuat gerakan-gerakannya sangat cepat. Gerakan super cepat dari ular gadung sangat berguna untuk berburu makanan seperti burung atau satwa lain yang tidak kalah gesitnya. Ular gadung ini salah satu kerabatnya ular koros. Tapi karena warnanya hijau, dia disebut ular gadung. Dan ular ini juga selain disebut ular gadung, punya nama lain yaitu ular bajing. Karena ular ini sangat lincah bila berada di atas pohon untuk mencari burung ataupun tupai. Ular gadung ini hanya memiliki bisa yang dapat melumpuhkan mangsa yang kecil-kecil seperti burung, tupai, dan juga tikus. Sedangkan bila masuk ke dalam tubuh manusia, bisanya ini hanya bereaksi tidak terlalu mematikan. Paling bagian bekas gigitannya itu bengkak karena taringnya itu ada di tengah-tengah rahangnya. Nah, selain itu, ciri-ciri yang ada pada ular gadung ini yaitu dari warna ekor. Mulai dari kepala hingga sini, hingga bagian anusnya, warna hijaunya itu hilang di sini. Kemudian ekornya ini berwarna coklat, lihat. Oke, sekarang kita kembali lagi ke atas pohon. Tak jauh dari tempat saya bertemu dengan ular gadung tadi, lubang tambang pertama yang masih aktif sudah terlihat. Wah, rupanya ini salah satu lubang di mana para penambang emas mencari batu yang memang di dalamnya itu ada unsur emasnya. Nah, biasanya mereka mencari batu tersebut dengan cara menggali di dalam lubang itu. Kayaknya ada cahaya di dalam sana. Ada orangnya lagi nambang. Kita masuk. Tapi sebelum masuk, tentunya harus menggunakan headlamp dulu. Lapisan tanah dalam lubang tambang yang mirip gua ini sebenarnya berada pada endapan gunung api tua formasi Cikotok yang dulunya dikenal sebagai formasi Andesit Tua.
Proses evolusi selama jutaan tahun itulah kemudian menghasilkan potensi mineral yang sangat tinggi di jajaran pegunungan Banten Selatan, sehingga urat-urat emas bisa terlihat di dalam lapisan bebatuannya. Kang? Iya, Wah. Oh, gini caranya ya? iya, lagi ngambil urat ini. Urat mas, uratnya kayak gimana sih urat ini? Ini, dah. Oh, yang hitam itu. Ini. Sebelah sini gampang. Ini yang diambil yang ada emas. Nah ini, Yang mana? yang ini. Wow, gini caranya ya Kang ya. Jadi batu-batu ini batu ya sebenarnya, bukan tanah ya? Bukan batu ini. Oh, ini ada mengandung emas ya? Iya. Semoga mulia ya. Iya, iya. Kalau yang di pinggir sungai itu kan sama juga kan? Sama. Kang, Ya. ini kan lubang nggak pernah dimasukin orang. Orang masuk ke sini cuma untuk nyari emas doang kan Kang? Iya. Nyari batu. Otomatis ditinggal nggak ditutup dong? Enggak. Banyak nggak binatang yang masuk ke dalam sini Kang? Banyak binatang nih. Banyak banget. Binatang apa aja nih ya? Ah, Binatang tokek, kelelawar. ular, banyak sini. Ular ada? Iya. Ada juga ini. Kamu apalagi ular? Banyak di sini mah. Oh iya ya Kang ya? Oh ya udah deh, nanti kalau misalkan ada ular di sekitar lubang-lubang sini ya nanti saya coba lihat lah ya. Nah, siap. Nanti kalau ada ular yang masuk lagi bisa diinformasi nanti. Oke, siap. Ya udah Kang, saya tinggal keluar ya Kang ya. Iya. Selamat bekerja. Iya, siap. Terima kasih Kang. Iya. Gurandil alias penambang emas tradisional hanya berbekal palu dan besi pencongkel untuk mengambil bebatuan yang memiliki urat emas. Para penambang ini bisa seharian berada di dalam lubang yang memiliki kedalaman hingga puluhan meter. Ternyata lubang-lubang ini selain memang sering dimasuki orang untuk mencari emas, tadi Pai dapat sedikit informasi dari penambang, katanya sering juga ada banyak binatang masuk ke dalam sana, mulai dari kelelawar, reptil seperti tokek ataupun ular. Tapi di sini nggak ada. Dari lubang yang masih aktif tadi, sekarang saya ingin melihat dan masuk ke dalam lubang tua peninggalan Belanda. Kabarnya, bebatuan dalam lubang-lubang tua peninggalan Belanda masih memiliki kandungan emas. Namun, para penambang tidak ada yang berani masuk ke dalam sana. Penyebab ketakutan penambang di dalam lubang tua bekas Belanda dikarenakan lubang tersebut banyak dihuni oleh satwa liar. Bahkan menurut cerita pernah ada kejadian beberapa orang penambang melihat ular besar masuk dan bersarang di dalam lubang tua. Jalan setapak ini digunakan para penambang emas untuk mengantarkan hasil tambang mereka ke tempat pengolahan emasnya. Ya, jadi lubangnya itu di sebelah sana dan tempat pengolahannya itu di sebelah sana. Jadi mereka sebelum jadi emas, batu-batunya itu dibawa dulu nih ke tempat pengolahan dengan cari panggul. Apaan tuh, Ak? Batu. Hah? Batu. Batu? Iya. Batu yang bakal diolah itu ya? Iya. Ditumbuk? Iya. Aku mau lagi nyari lubang yang bekas lubang Belanda itu loh, yang katanya ada ular besar di dalamnya itu loh. Di mana sih? Di atas tuh. Mana sih? Kanan, Di, besar. di sini nih. Iya. Segini gimana sih? Di pohon kelapa besar. Masa sih segini pohon kelapa? Oh iya? Iya. Enggak ada. Iya bener ini kan? Ada yang berani masuk enggak ada. Ini tapi lubang ini di sini. Ya di situ ada. Oh, bisa temenin saya nggak ke situ Kang? Aku nggak tahu juga soalnya. Bisa. Bisa ya? Takut, tapi takut saya. Enggak, sama saya yuk, aman lah. Yuk, kita lihat dulu yuk. Boleh nggak batunya simpen dulu aja batunya? Di sini ya, lewat sini ya? Iya. Tapi bener kan, ada kan, besar kan? Besar. Sampai sekarang itu lubang nggak berani dimasukin penambang ya? Kondisi lubang tua yang mulut lubangnya sudah dipenuhi rumput liar menandakan lubang ini memang tidak pernah disentuh oleh manusia lagi sejak ditinggal oleh para penambang puluhan tahun yang lalu. Kondisi seperti inilah yang memang sangat disukai oleh satwa liar, terutama reptil seperti ular yang cenderung menyukai tempat gelap dan lembab. Awas. Dengan ditemani dua orang gurandil, saya mencoba masuk ke dalam lubang tambang tua. Di tempat inilah beberapa orang gurandil pernah melihat ular besar masuk ke dalamnya. Selain itu sering juga keluar aroma atau bau busuk dari dalam lubang, sehingga tak satupun orang yang berani masuk.
Rupanya tak hanya ular yang suka di dalam lubang ini. Banyak juga kelelawar yang menghuni langit-langit goa. Satwa nokturnal ini langsung terbang keluar lubang begitu saya dan kedua orang gurandil mencoba masuk. Lihat, di pojok sana banyak banget kelelawar. Kelelawar itu jenis kelelawar kecil, kelelawar pemakan buah, dan mereka memang di siang hari itu mencari tempat gelap seperti gua ataupun gedung kosong untuk tidur. Lihat, kita deketi ya, yuk. Lobang bekas Belanda ini sedikit lebih besar dibanding lubang aktif yang saya temui pertama tadi. Pelan-pelan. Sehingga mempermudah bagi saya dan teman-teman untuk bergerak Pelan, ya. dan menyusurinya hingga ke dalam. Namun demikian, kami harus berjalan sambil menunduk agar tidak ditabrak oleh kelelawar yang terbang keluar lubang. Rupanya di dalam lubang yang ini kita nggak nemuin ular sama sekali. Jadi kayaknya kita masuk ke lubang yang satu lagi ya, yang sebelah sana ya. Cuma ada kelelawar aja, kelelawarnya udah pada kabur tuh. Kita usirin. Ya. Sekitar 50 meter dari mulut lubang, kami baru menemui seekor ular sanca kembang alias Piton reticulatus berukuran lumayan besar sedang bersembunyi di dalam ceruk. Sanca kembang atau Piton reticulatus sebesar ini sangat berbahaya untuk didekati karena
Pohon kelapa ya. Besarnya sebesar paha orang dewasa. Mungkin ular ini panjangnya sekitar 6 meteran. Dan ular ini bisa bertahan hidup di dalam gua itu dengan cara memakan kelelawar ataupun binatang malam yang masuk ke dalam gua tersebut. Karena ini adalah daerah lingkungan lintasan manusia, jadi jarang banget nih ular ini keluar. Ke tempat lain aja ya. Yuk kita cari. Seru dan berbahaya.